Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast demokrasi dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Tentunya kami doakan dalam keadaan sehat-sehat saja. Sahabat podcast demokrasi, kali ini kita tidak melaksanakan podcast, tetapi podcast demokrasi akan memberikan suatu info kepada sahabat semua, mengingat demokrasi di dunia maupun di Indonesia banyak untuk kita pelajari. Jadi kali ini saya akan memberikan info 5 negara yang dikatakan sebagai negara yang paling demokratis di dunia. Jadi ada 193 negara yang terdaftar di PBB, tetapi ada 167 negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi apa saja 5 negara yang disebut sebagai negara yang paling demokratis, kita saksikan setelah Anda memberikan sub, like, and share. Tingkat kelima ada Denmark. Secara struktur pemerintahan Denmark terdiri dari 3 lapisan sama dengan Indonesia. Ada pemerintahan pusat, kemudian ada pemerintahan tingkat provinsi, ada pemerintahan tingkat daerah atau tingkat kabupaten kota. Ada yang unik, negara kelima sebagai penganut demokrasi terbaik di dunia ini. Yang pertama, di Denmark itu melaksanakan festival politik tahunan. Jadi di sini rakyat Denmark dapat bertemu langsung dengan Perdana Menterinya, kemudian pejabat negara, dan kemudian para politisi tanpa ada sekat ataupun jarak batasan. Mereka berdialog secara terbuka tentang berbagai kebijakan yang diusung oleh partai politik. Nah, itu keunikan pertama. Dan kemudian di Denmark hanya ada 2 blok, bisa dikatakan ataupun mereka menyebutnya dengan blok merah ataupun blok biru. Jadi partai politik di sana, sahabat semua, hanya ada 9. Nah, kemudian 9 ini terbagi menjadi 2 blok, blok merah dan blok biru. Nah, yang terakhir yang paling unik adalah di saat pergantian Perdana Menterinya, mereka saling tukar souvenir. Jadi Perdana Menteri yang sudah kalah itu memberikan souvenir kepada Perdana Menteri yang menang. Nah, souvenir yang diberikan itu mempunyai makna tersendiri. Jadi tergantung dari pejabat atau Perdana Menterinya yang menjabat baru. Nah, kemudian yang keempat ada Selandia Baru. Yang paling unik di Selandia Baru ini, perempuan memegang peran sentral dalam peta politiknya. Jadi kesetaraan gender terkait perempuan di Selandia Baru itu sangat luar biasa, sahabat semua. Hal ini bisa dilihat dari pertarungan kursi Perdana Menteri yang kemarin. Itu bersaingnya 2 perempuan. Jadi umurnya masih berumur 37 tahun dan berumur 40 tahun. Jadi memang di Selandia Baru ini perempuan mengambil peran yang sangat besar sekali di dalam dunia politik. Nah, yang paling uniknya adalah di Selandia Baru tidak ada istilah baper, sahabat semua, atau bawa perasaan. Dalam politik di Selandia Baru, hanya beberapa jam setelah voting ditutup, calon yang kalah langsung menelpon calon yang menang dan mengucapkan selamat dan saling mendukung untuk perkembangan di negaranya. Jadi sebenarnya di Selandia Baru ini sebagai salah satu contoh juga bagi bangsa kita betapa bahwa persaingan antar politik itu hanya ada di pertarungan arenanya, tetapi setelah itu mereka bersahabat. Kemudian yang ketiga ada Swedia. Meskipun sahabat semua Swedia berbentuk kerajaan, Swedia adalah negara demokratis yang sangat menjaga hak asasi manusianya dan tidak kaku. Jadi mereka fleksibel. Raja ke-16 Carl Gustaf itu menunjukkannya waktu hadir ke Indonesia, di mana seorang raja itu membawa kopernya sendiri di saat turun dari pesawat. Kebebasan berekspresi membuat orang Swedia tak henti menggali inovasi. Kita ketahui contohnya seperti musik-musik ABBA, kemudian ada Ericsson, Rosette, dan lain sebagainya. Jadi kebebasan ekspresi di Swedia patut kita acungi jempol. Kemudian perusahaan startupnya juga didukung penuh di Swedia. Kita jadi kenal yang namanya Sport TV, Skype, Minecraft, dan lain sebagainya. Itu asalnya dari Swedia, sahabat podcast demokrasi semua. Jadi bukan hal yang aneh menteri atau pejabat di Swedia, kalau di Swedia ini mereka naik sepeda, sahabat podcast demokrasi, atau mereka berjalan kaki. Jadi antara masyarakat dengan pejabatnya mereka sudah tidak ada dinding pemisah lagi, karena pejabatnya menggunakan sepeda jalan kaki untuk menuju ke kantor. Kemudian yang kedua ada Islandia. Mungkin sahabat podcast demokrasi semua tahu bahwa Islandia itu mencetus yang namanya Viking Club.
Jadi di Islandia ini merupakan negara demokrasi yang tertua di dunia. Saya juga baru tahu bahwa Islandia menjadi negara menganut demokrasi yang tertua di dunia. Jadi negara ini terkenal sebagai negara berupa es dan gunung api. Jadi di Islandia kembali menjadi negara paling damai di dunia. Di sana hampir tidak ditemukan konflik, tingkat kriminalitas atau kejahatan juga sangat minim di sana. Alih-alih untuk masalah teroris, masalah kasus kriminalitas biasa saja sangat jarang terjadi. Dan yang mengejutkan, negara ini tidak memiliki pasukan militernya. Ya, karena mereka beranggapan bahwa negara mereka itu sudah aman. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa meski hanya satu orang yang menjadi korban kekerasan, tetapi rakyat Islandia itu selalu kompak untuk mengatasi persoalan tersebut. Jadi tidak heran negara kecil dengan penduduk kecil ini itu terkenal di seluruh dunia. Dan sahabat podcast demokrasi semua, siapakah negara yang paling demokratis di dunia? Ya benar, dia adalah negara Norwegia. Negara Norwegia merupakan negara yang paling berbahagia di dunia. Alih-alih pencitraan untuk merebut hati rakyat, justru Norwegia berfokus bagaimana persaingan politik bisa berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan. Rakyat Norwegia pun merasa mereka adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang patut kita contoh sahabat podcast demokrasi semua. Bagi mereka, politisi bukanlah kalangan atas, melainkan orang biasa. Para politisi juga tak digaji besar, gajinya kecil. Mereka menunaikan tugasnya karena peduli dengan negara dan masa depannya. Fakta uniknya, Norwegia, kepercayaan masyarakat Norwegia terhadap pemerintahnya begitu tinggi hingga mereka tak keberatan untuk membayar pajak. Jadi mereka menganggap pajak itu bukan kewajiban. Mereka melihat pajak itu bukanlah suatu pajak, tetapi investasi. Karena setelah mereka membayar pajak, mereka mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah Norwegia itu sendiri. Sekolah, kepolisian, kemudian rumah sakit, itu semuanya memperlakukan masyarakatnya dengan baik sekali di Norwegia. Jadi tidak salah bahwa Norwegia sebagai negara yang paling berbahagia di dunia. Nah, sekarang sudah tahu kan 5 negara yang berdasarkan Economist Challenge itu sebagai negara yang paling demokratis di dunia. Penasaran Indonesia di peringkat keberapa? Saksikan podcast berikutnya dengan info-info yang tidak kalah menarik. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, terus dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.